PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pemilik merek Asko dan sejumlah format retail rumah tangga menyatakan bahwa permintaan kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran. Kembali bersama kami pemirsa, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES menyikapi momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran 2026 dengan optimisme tinggi. Perseroan menilai periode ini historis mendongkrak permintaan dan aktivitas belanja masyarakat di segmen retail rumah tangga dan kebutuhan pokok. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pemilik merek Asko dan sejumlah format retail rumah tangga menyatakan bahwa permintaan kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran. Periode ini diharapkan menjadi salah satu momen penting bagi peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja pada kuartal pertama 2026. Manajemen ACES mencatat bahwa secara historis periode Ramadan mendorong aktivitas belanja masyarakat khususnya untuk produk kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah, dan gaya hidup harian yang relevan dengan perayaan tersebut. Selain sentimen musiman, analis pasar juga melihat potensi kinerja ACES bertumbuh seiring optimisme pasar terhadap konsumsi rumah tangga di awal tahun namun tetap mencermati tantangan daya beli. Strategi ACES juga mencakup pengembangan merek dan pembukaan gerai untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk ke wilayah yang belum terlayani secara optimal. Pendekatan ini diharapkan membantu memaksimalkan potensi pertumbuhan dari peningkatan belanja musiman tersebut. Secara keseluruhan, ACES memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai peluang untuk memperbaiki fundamental kinerja dan memperkuat penetrasi pasar retail rumah tangga sambil tetap memperhatikan dinamika daya beli dan perilaku konsumen sepanjang 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik nasional dengan mulai memproduksi baterai litium untuk motor listrik dan mengembangkan ekosistem electric vehicle. Langkah ini dilakukan di tengah percepatan adopsi EV dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri hulu hilir otomotif. PT Dharma Polymetal Tbk dikenal sebagai emiten komponen otomotif yang memproduksi berbagai suku cadang untuk motor dan mobil. Kini perusahaan mengembangkan baterai litium lokal dan solusi energi bagi motor listrik roda 2, bagian dari perluasan bisnis ke segmen EV. DRMA menilai komponen baterai menjadi elemen kunci bagi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang di luar segmen otomotif konvensional. Strategi ini ditempuh melalui penguatan kemampuan manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis yang mendukung EV, mencakup inovasi baterai dan komponen kendaraan listrik lainnya. DRMA telah menampilkan inovasi baterai litium yang dikembangkan sendiri pada ajang otomotif besar, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjadi pemain lokal di industri EV yang terus tumbuh. Pengembangan baterai ini sejalan dengan momentum nasional meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik, serta dukungan pemerintah yang memperkuat insentif bagi produksi komponen lokal. Produk baterai yang lebih ringan dan tahan lama ini diharapkan menarik minat pelaku industri serta konsumen EV. Langkah DRMA masuk ke pasar baterai motor listrik ini juga mencerminkan upaya memperluas portofolio usaha di tengah dinamika industri otomotif dan tren mobilitas bersih. Perusahaan melihat peluang baru dalam menghasilkan pendapatan dari lini produk EV sambil memperkuat fundamental bisnisnya di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Meski demikian, pemerintah masih enggan menyebut besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal ini merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan pemerintahan Donald Trump sejak tahun lalu.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sudah sepenuhnya tuntas. Pemerintah kini tinggal menyepakati dokumen final yang akan ditandatangani langsung Presiden Prabowo dan Donald Trump. Terkait besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, Airlangga menyebut ada non-closure agreement atau perjanjian kerahasiaan dari kedua negara. Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pada 22 Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kesepakatan tarif resiprokal yang menyebut Amerika Serikat akan memangkas tarif impor dari 32% menjadi 19% untuk produk asal Indonesia. Negosiasi berlanjut pada 22 Desember 2025 ketika delegasi Indonesia dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan tarif resiprokal. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut yakni kepastian Amerika Serikat untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao. Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama kedua negara melalui deregulasi kebijakan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan bersama-sama melakukan percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi. Salah satunya dengan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi melalui nota kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Langkah ini dipandang Ferry nantinya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan didorong menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan dikembangkan oleh Kopdes atau Kel Merah Putih. Dengan cara ini pengentasan kemiskinan ekstrim diyakini akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kopdes Kel Merah Putih yang beroperasi. Kami membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih baik dalam proses pembentukan akte badan hukumnya maupun sekarang masuk di dalam tahap pembangunan fisiknya. Kami menemukan beberapa hal yang perlu kami sinergikan dengan BP Taskin untuk bisa bagaimana nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selain bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat di desa-desa dan kelurahan, tapi juga bisa sekaligus ikut membantu memecahkan masalah kemiskinan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dilakukan dengan pendampingan manajemen dan akses permodalan agar koperasi yang dibentuk tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel.